Selamat pagi, Shalom. Seberapa banyak saudara sadar bangsa kita yang sudah 81 tahun merdeka? Sudah 81 tahun. Bukan perjalanan yang singkat. Perjalanan yang panjang ya. Dan sebagai orang Kristen kita harus terus berpegang teguh kepada kepastian kemerdekaan kita itu hanya di dalam Yesus. Amin. Yohanes 8 ayat 36 jelas sekali mengatakan bahwa apabila anak itu memerdekakan kamu, kamu pun benar-benar merdeka. Amin. Kalau Yesus yang memerdekakan kita, kalau kita izinkan Dia memerdekakan kita, kalau kita serahkan hidup kita sungguh-sungguh ke dalam tangan kasih-Nya, di dalam kuasa-Nya, saya percaya kita sungguh-sungguh merdeka. Ini bukan kata saya, ini kata firman Tuhan. Dan saya percaya pusat dari segala pemberitaan Injil seharusnya itu tentang Yesus. Makanya hari ini saya beri judul khotbahnya, mukjizat bukan pusat Injil tetapi Kristus. Kita akan lihat di surat Korintus, di 1 Korintus 1 ayat 22 sampai 23. Apa kata firman Tuhan? Kita baca sama-sama. Ini surat Rasul Paulus kepada jemaat di Korintus. Mari kita baca sama-sama, karena cuma 2 ayat, 2, 3. Orang-orang Yahudi menghendaki tanda dan orang-orang Yunani mencari hikmat. Tetapi kami memberitakan Kristus yang disalibkan, untuk orang-orang Yahudi suatu batu sandungan dan untuk orang-orang bukan Yahudi suatu kebodohan. Jadi Bapak Ibu, sekali lagi bahwa Rasul Paulus sebagai salah satu rasul yang dipakai Tuhan untuk bangsa-bangsa yang tidak mengenal Tuhan, fokus pemberitaan Injilnya adalah tentang Yesus yang disalibkan. Ya. Memberitakan Kristus yang disalibkan. Nah, anehnya di zaman sekarang banyak orang memilih gereja yang kelihatannya banyak melakukan mujizat, kesembuhan, manifestasi yang luar biasa, pelepasan. Ya, tadi pagi saya goyon-goyonan, saya kirim saya post, ada goyon-goyonan, ada 2 orang laki-laki ngobrol. Kamu percaya nggak orang kesurupan? Lalu temannya bilang, saya nggak percaya, kesurupan itu acting. Kalau kamu, saya percaya orang bisa kesurupan. Lalu temannya bilang, aku seumur hidup nggak pernah kesurupan. Lalu temannya tanya, kamu KPR kamu sudah lunas belum? Belum, katanya. Cicilan mobil kamu sudah lunas belum? Belum. Cicilan motor kamu sudah lunas belum? Belum. Pantes kamu nggak pernah kesurupan. Yang saya tahu orang yang kesurupan itu yang pikirannya kosong. Kalau kamu banyak pikiran, ngapain iblis ganggu kamu? Iblis pasti bilang sama temennya, nggak usah ganggu dia. Hidupnya aja sudah susah. Itu guyon-guyonan. Coba saudara praktikan. Banyak orang rela menempuh perjalanan yang begitu jauh. Berapa waktu yang lalu ada heboh satu
Satu gereja, satu hamba Tuhan di Kalimantan sana, dengan doa kesembuhan, orang berbondong-bondong dari mana-mana datang. Betul nggak? Ada fenomena itu ya? Melihat tanda-tanda ajaib. Namun pertanyaannya, jika suatu hari mujizat itu tidak terjadi, apakah mereka masih ngikut Yesus? Apakah mereka masih ngikut Kristus? Ini juga yang terjadi, persoalan yang terjadi pada gereja mula-mula. Dikatakan tadi oleh firman Tuhan, orang Yahudi selalu meminta tanda. Soalnya lihat, Yohanes 6 ayat 30. Apa dikatakan firman Tuhan di sana? Sebab itu kata mereka kepadanya, tanda apakah yang engkau perbuat supaya kami dapat melihatnya dan percaya kepadamu? Apakah yang engkau kerjakan? Orang Yahudi selalu minta tanda. Sedangkan orang Yunani adalah orang yang mengejar filsafat, hikmat, pengetahuan. Tetapi melalui ayat yang barusan kita baca, Paulus jelas sekali menolak menjadikan keduanya sebagai pusat pemberitaan Injilnya. Ia berkata, kami memberitakan Kristus yang disalibkan. Ingat gak waktu Yesus disalibkan? Orang mengolok-olok dia. Kalau kau memang Mesias, kalau kau memang Tuhan, selamatkanlah dirimu. Orang minta tanda kan? Terjadi sesuatu. Malaikat datang ribuan untuk tolong Yesus? Enggak. Paulus jelas sekali mengatakan kami memberitakan Kristus yang disalibkan. Saudara jangan salah paham. Ini bukan berarti mukjizat tidak penting. Mukjizat itu nyata. Tetapi mukjizat adalah penunjuk jalan. Bukan tujuan perjalanan iman kita. Jangan salah paham ya. Saya bukan anti mukjizat, saya sangat-sangat meyakini masih ada mukjizat sampai hari ini. Bahkan sampai Yesus nanti datang kedua kalinya, tanda dan mukjizat itu masih ada. Baru setelah dia datang semua berhenti. Jadi poinnya yang saya mau sampaikan yang pertama, ingat, mukjizat itu menunjuk kepada Kristus, bukan menggantikan Kristus. Amin. Dia menunjuk kepada Kristus. Yohanes 20 ayat 30 dan 31. Kita baca sama-sama karena cuma 2 ayat, sama-sama baca. 2, 3. Memang masih banyak tanda mujizat lain yang diperbuat Yesus di depan mata murid-muridnya yang tidak tercatat dalam kitab ini. Tetapi hal-hal ini telah dicatat supaya kamu percaya bahwa Yesuslah Mesias, Anak Allah. Dan supaya kamu percaya kamu memperoleh hidup dalam namanya. Memang masih banyak tanda-tanda lain yang Tuhan akan nyatakan. Tetapi semuanya itu dicatat supaya kamu percaya bahwa Yesuslah satu-satunya Mesias.
Kata Yunani untuk mukjizat dalam Injil Yohanes adalah semeon, yang berarti tanda. Artinya gini, mukjizat itu seperti papan petunjuk. Ketika seseorang melihat papan bertuliskan Palembang 10 kilometer, orang itu nggak berhenti terus memeluk papan itu. Ia akan terus meneruskan perjalanannya sampai Palembang. Tuh lihat, Palembang 200 meter. Apa tiba-tiba orang itu, hore Palembang, dia peluk. Terus gantung-gantungan di situ. Terus dia hore-hore di situ. Demikian pula setiap mukjizat seharusnya lebih membawa orang mengenal Kristus. Berjalan lebih jauh lagi untuk mengenal Kristus. Masalahnya, banyak orang justru berhenti pada mukjizat dan tidak pernah sungguh-sungguh rindu mengenal Sang Juru Selamat itu. Dia cukup puas dengan mukjizat. Buktinya banyak kan di Alkitab. 10 orang kusta sembuh semua enggak? 9 balik enggak untuk mengenal Yesus? Tidak, cuma 1 yang balik. Cuma 1 yang tersungkur di bawah kaki Tuhan. Mengakui bahwa Yesus itu Tuhan. Saya membayangkan gini. Jika ada seorang yang ngajak saudara makan ke restoran terkenal. Namun sepanjang malam dia hanya memuji papan nama restoran itu. Wah, lampunya bagus ya. Tulisannya keren ya. Tetapi dia tidak pernah ngajak kita masuk untuk makan. Begitulah orang yang mengejar mukjizat tanpa pernah mau datang kepada Yesus lebih dekat. Puas dengan tanda-tanda. Puas dengan kemegahan tanda-tanda itu. Padahal Tuhan mau kita mengenal pribadinya. Amin. Kalaupun banyak tanda dan mukjizat yang kau alami, jangan berhenti di situ. Terus kejar sumbernya. Kejar pribadinya. Kau akan melihat apa yang belum pernah kau lihat. Belum pernah kau dengar. Belum pernah terbesit dalam hatimu. Tuhan sediakan semua itu. John Calvin pernah berkata begini. Mukjizat adalah materai yang Allah pakai untuk meneguhkan firman-Nya, bukan untuk menggantikan firman-Nya. Wah, enggak semua bilang amin ini. Mukjizat bisa berhenti, tapi firman Tuhan akan tinggal tetap selama-lamanya. Jangan puas dengan mukjizat. Jangan jadi orang Kristen cuman haleluya ajaib-ajaib aja. Kita harus mengenal pribadi Kristus lebih dalam. Kalaupun tanda-tanda itu tidak kita alami, yang kita percaya itu pribadinya, kesetiaannya, janjinya, kemurahannya, anugerahnya. Bukan sekedar tangannya yang memberikan kita kuasa dan pertolongan. Kita lebih percaya pribadinya. Itu poin yang pertama.
Jadi kalau ada orang yang ngajak makan saudara ke restoran terkenal cuma nunjukin papan-papannya, saudara tidak pernah ngajak saudara masuk, kau ni ngapoi aku di sini meluk kau. Laju nangani kau baik. Halo. Kita harus masuk dan menikmati apa yang lebih daripada sekedar mujizat yang disediakan Tuhan. Amin. Jangan puas dengan mujizat. Puaskanlah dirimu dengan pribadinya, kasihnya, kemurahannya, kebaikannya, anugerahnya. Ya. Itu yang pertama. Yang kedua, iman yang berdiri di atas sensasi akan mudah runtuh. Yohanes 2 ayat 23 sampai 25, saya bacakan untuk saudara. Sementara ia di Yerusalem selama hari raya Paskah, banyak orang percaya dalam namanya karena mereka telah melihat tanda-tanda mujizat yang diadakannya. Tetapi Yesus sendiri tidak mempercayakan dirinya kepada mereka karena ia mengenal semua manusia. Dan karena tidak perlu seorang pun bersaksi kepadanya tentang manusia, sebab ia tahu apa yang ada di dalam hati manusia. Banyak orang percaya kepada Yesus karena melihat mujizat, namun Yesus sendiri tidak mempercayakan dirinya kepada mereka. Mengapa? Kenapa? Karena Yesus tahu hati manusia. Mereka mengagumi kuasanya, tetapi belum tentu menyerahkan hidupnya kepadanya. Mereka cuma kagum dengan tanda-tanda itu, tapi nggak betul-betul menyerahkan hidupnya sama Tuhan. Yesus hanya Kau yang ku andalkan, melebihi apapun juga. Yesus hanya Kau yang ku percaya di setiap waktu. Tiada lain yang ku andalkan selain Kau, Yesus. Iman yang dibangun di atas pengalaman emosional, tanda-tanda mujizat akan naik turun mengikuti keadaan orang tersebut. Hari ini mungkin mereka bersorak, Hosana, Hosana. Besok mereka sudah teriak, salibkan dia. Ngeri nggak itu? Hari ini bisa haleluya, haleluya. Besok ada tantangan. Mereka kecewa sama Tuhan. Hari ini murid-murid Yesus melihat dia kasih makan 5.000 orang. Ketika nyebrang Danau Galilea, air masuk ke dalam perahu. Yesus tertidur di perahu. Mereka teriak apa? Tuhan, Kau gak peduli kami binasa. Setipis itukah kawan imanmu? Hanya setipis itukah iman kita? Mengerikan, saudaraku. Masalah ini bukan hanya terjadi sekarang, dari sejak zaman murid-murid Yesus sudah terjadi. Tapi biarlah hari ini menjadi introspeksi bagi kita masing-masing. Amin. Apakah kita sungguh-sungguh menyerahkan hidup kita sama Tuhan?
Apakah betul-betul kita sudah serahkan hidup kita sama Tuhan? Apapun yang terjadi Tuhan, aku sudah serahkan hidupku ke dalam tangan-Mu. Aku tahu Kau yang paling tahu apa yang terbaik untukku. Aku tahu Kau yang paling tahu apa yang terbaik untuk masa depanku. Aku tahu apa yang terbaik untuk langkah-langkah hidupku. Walaupun aku harus melewatinya seperti lewat lembah kekelaman sekalipun. Aku tahu aku harus pikul salib sangkal diri. Saudara siap nggak untuk perkara-perkara seperti itu? Tuhan tahu hati manusia. Kita lihat apa kata Ayub. Saya suka sekali dengan apa kata Ayub ini. Coba tampilkan. Ayub 13 ayat 15. Ada? Ayatnya enggak ada? Saya bacakan untuk saudara. Ayub berkata gini, sekalipun ia membunuh aku akan tetap berharap kepadanya. Ayub itu bilang sama Tuhan, andai kata Kau membunuh aku Tuhan, aku tetap berharap kepadamu. Sadrak, Mesak, Abednego juga pernah berkata di depan Raja Nebukadnezar, kalaupun Tuhan yang kami sembah nggak tolong kami hari ini, kami nggak akan pernah nyembah berhala lain. Kami nggak akan nyembah patung emas itu. Mereka, orang-orang yang imannya dewasa, bukan yang sekedar emosi sesaat, sensasi sesaat karena mujizat tanda-tanda. Tapi mereka sadar, sekalipun mereka dalam lembah kekelaman, Tuhan beserta mereka. Ada orang berkata gini, saya ikut Tuhan karena doa saya selalu dijawab. Lalu temannya menjawab, kalau begitu yang kamu cintai bukan Tuhan, tapi layanan pengiriman cepat. Kasih kepada Tuhan tidak boleh bergantung kepada hasil yang kita terima. Amin. Tak hanya yang baik-baik saja yang kita terima. Bahkan perkara yang paling sulit dalam hidup kita harus terima. Sebagai anugerah. Sebagai anugerah. Ku bersyukur Tuhan untuk semua yang ku alami. Ku bersyukur Tuhan, Kau berikan kekuatan. Ku percaya Engkau selalu besertaku, tak pernah tinggalkanku. Coba sekali lagi. Ku bersyukur Tuhan untuk semua yang ku alami. Ku bersyukur Tuhan, Kau berikan kekuatan. Ku percaya Engkau selalu besertaku, tak pernah tinggalkanku. Saya ingat lagu ini saya dengar pertama kali waktu Jacqueline baru disembuhkan dari sakit kansernya. Dan kami sama-sama dalam satu retret.
Saya terharu dengar kesaksian dia. Karena apa? Karena dia bilang, semua yang dia alami, bahkan sakit penyakit yang hampir merenggut jiwanya, itu dia terima sebagai anugerah dari Tuhan. Yobel waktu itu masih umur 3-4 tahun, waktu ikut retret itu. Tapi saya ingat, bukan hanya Jacqueline, ada satu orang hamba Tuhan juga bilang, Pastor, anakmu itu penyembah. Jaga dia baik-baik. Saudara, panggung ini gak jadi lebih penting karena saya khotbah. 30 menit saudara tadi menyembah Tuhan, itu jauh lebih penting di hadapan Tuhan. Jauh lebih penting hati saudara nyembah sama Tuhan. Siapapun yang berdiri di mimbar ini gak akan membuat Tuhan terkesan. Siapa lu? Yang kau khotbahkan adalah firman Tuhan. Firman itu miliknya. Halo? Tuhan mencari penyembah-penyembah yang benar. Yang menyembah dia dalam roh dan kebenaran. Bukan Tuhan mencari orang-orang pencari berkat dan mujizat. Tuhan cari penyembah. Artinya orangnya. Hari-hari terakhir ini saya mau ngajak kita semua, ayo. Prioritaskan apa yang seharusnya jadi prioritas dalam hidupmu. Jangan cuma mencari yang seharusnya bukan menjadi prioritasmu itu. Prioritaskan Tuhan. Prioritaskan hubunganmu dengan Tuhan. Prioritaskan waktu-waktumu menyembah Tuhan. Itu jauh lebih penting. Nanti setelah khotbah ini saya mau ajak kita semua nyembah Tuhan dengan lagu ini. Amin. Poin yang terakhir. Oh, ada satu sebelum poin yang terakhir. Ada satu hamba Tuhan katakan gini. Saya suka sekali quote-nya dia nih. Iman sejati tidak bergantung kepada apa yang dilihat mata, tetapi pada karakter Allah yang tidak berubah. Jangan tertipu dengan apa yang kau lihat dengan matamu. Percayalah hati Tuhan yang tidak pernah berubah. Amin. Itulah imanmu yang sebenarnya. Karena iblis juga bisa buat mukjizat. Halo? Dia bisa nyaru jadi malaikat terang. Poin yang ketiga, ini yang paling penting. Inti Injil adalah salib dan kebangkitan Kristus. 1 Korintus 15 ayat 3 dan 4. Paulus mengatakan ini. Mari kita baca sama-sama. 2, 3. Sebab yang sangat penting telah kusampaikan kepadamu, yaitu apa yang telah kuterima sendiri, ialah bahwa Kristus telah mati karena dosa-dosa kita, sesuai dengan kitab suci. Bahwa ia telah dikuburkan dan bahwa ia telah dibangkitkan pada hari yang ketiga, sesuai dengan kitab suci. Kristus itu mati karena dosa kita. Kristus dikuburkan, Kristus bangkit pada hari yang ketiga. Inilah penjelasan sederhana daripada Injil. Tidak ada daftar mujizat dalam definisi Injil. Mengapa? Karena kebutuhan terbesar manusia bukanlah sembuh dari penyakit, melainkan diselamatkan dari dosa. Itulah kebutuhan terbesar kita. Orang lumpuh yang disembuhkan
ujungnya juga mati juga kan. Lazarus dibangkitkan, akhirnya mati juga toh. Tetapi orang yang menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, merekalah orang-orang yang menerima kehidupan yang kekal. Itulah mujizat terbesar. Orang yang menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, itulah mujizat terbesar. Jadi saya paling suka ketika orang mengambil keputusan ketika saya sampaikan Injil. Orang memutuskan untuk menerima Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Kalaupun sakitnya gak sembuh, kalaupun besoknya dia mati, yang paling penting dia sudah terima kehidupan yang kekal. Saya berkali-kali ngalamin yang seperti ini. Gak penting mau dia sembuh atau enggak, itu urusan Tuhan. Tapi kalau dia terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, itulah mujizat terbesar yang seharusnya kita syukuri karena sorga bersuka cita. Amin. Tidak dibilang sorga bersuka cita karena orang lumpuh berjalan, orang mati bangkit, enggak. Tapi karena satu orang bertobat, sisi sorga bersuka cita. Amin. Saudara, banggalah sama Tuhan kalau kau dipakai menjadi alatnya untuk membawa seseorang menerima kabar baik bahwa Yesus Kristus mati bagi dia. Dan ketika dia percaya bahwa dosanya diampuni oleh karena karya salib itu, kau akan punya sukacita yang melebihi apapun yang tidak bisa dibeli dengan uang, dengan harta, dengan emas, perak, permata. Karena kau tahu sorga bersuka cita. Bapak Ibu, saya kasih ilustrasi seperti ini. Jika ada mobil saudara yang kotor, lalu dicuci, senang gak? Menyenangkan ya? Wah, bagus, bersih mobilnya. Tetapi kalau mesinnya rusak total, yang Anda perlukan bukan hanya sekadar dicuci itu mobil. Betul tidak? Masalah manusia bukan hanya keadaan hidupnya yang kotor, tetapi karena dosa, hati orang itu sudah rusak karena dosa. Karena itu Allah tidak sekedar memperbaiki keadaan kita, tapi Dia memberikan kehidupan yang baru di dalam Kristus. Makanya 2 Korintus 5 ayat 17 harusnya ini menjadi ayat emas kita. Barang siapa jadi siapa yang di dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Bilang sama sebelahmu, kau bukan hanya merdeka, kau adalah ciptaan baru di dalam Kristus. Amin. Kita bukan hanya sekedar merdeka, bukan hanya sekedar dibersihkan dari dosa, tapi dijadikan ciptaan yang baru. Bukankah ini kabar baik? Charles Spurgeon katakan gini, pusat dari setiap khotbah bukanlah manusia dan kebutuhannya, melainkan Kristus dengan salibnya. Mau dia khotbah di perjanjian lama, mau dia khotbah pakai ayat-ayat dalam perjanjian baru, pusat dari khotbah kita harusnya tentang Yesus. Ujungnya harusnya tentang Yesus yang mengasihi kita dan mati di atas kayu salib.
mau bilang sama Bapak Ibu, bersyukurlah kalau Tuhan melakukan mujizat atas hidupmu. Amin. Tetapi jangan jadikan mujizat sebagai dasar imanmu. Carilah Kristus lebih dalam daripada pengalaman rohanimu. Ukurlah keberhasilan pelayanan bukan dari banyak tanda yang kau lakukan di dalam pemakaian Tuhan. Tetapi dengan seberapa jelas Kristus kau beritakan kepada orang lain. Itu jadi ukuranmu. Kalau semakin jelas orang, semakin mudah untuk menerima Yesus di dalam pemberitaanmu. Bukan karena tanda dan mujizat, tapi karena kau jelas memberitakan tentang Yesus. Percayalah, Roh Kudus akan jamah orang itu. Orang akan jamah. Orang akan dijamah sama Tuhan. Ingatlah bahwa mujizat terbesar bukanlah kesembuhan, bukan kesembuhan tubuh, melainkan keselamatan jiwa kita. Keselamatan jiwa-jiwa orang-orang yang terhilang. Itulah mujizat terbesar. Saya tutup di sini. Mujizat memang indah, tetapi mujizat hanyalah jari yang menunjuk kepada matahari. Jangan sibuk memegang jarinya, tetapi pandanglah kepada terang dunia itu sendiri, yaitu Kristus. Amin. Seperti yang dikatakan Paulus, orang Yahudi mengendaki tanda, orang Yunani mencari hikmat. Mari sama-sama kita katakan perkataan yang terakhirnya. Tetapi, sama-sama, tetapi kami memberitakan Kristus yang disalibkan. Saya kasih tahu Bapak Ibu, mukjizat dapat mengubah keadaan hidup seseorang untuk sementara. Tetapi hanya Kristus yang dapat mengubah hati seseorang untuk selama-lamanya. Amin. Jangan mengejar tangannya lebih daripada wajahnya. Sebab tujuan setiap mukjizat seharusnya membawa kita lebih dekat kepada Kristus. Bukan berhenti pada mukjizat itu sendiri. Amin. Mari